Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Firdaus Sunardi. Kembali lagi kita di channel Media Belajar. Semoga semuanya dalam keadaan penuh semangat untuk menambah pengetahuan. Sebelum kita mulai membahas materi kita pada kesempatan ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share, supaya channel ini bisa terus berkembang dan terus berbagi hal-hal yang bermanfaat. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 9 SMP. Materi yang kita bahas adalah materi tentang pidato persuasif. Pada video ini, kita akan membahas salah satu materi pembelajaran bahasa Indonesia kelas 9 SMP atau MTS. Materi yang kita bahas adalah materi tentang pidato persuasif. Pidato persuasif. Pengertiannya. Pidato persuasif terdiri atas dua kata, yaitu pidato dan persuasif. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pidato memiliki makna pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak. Sedangkan kata persuasif menurut KBBI memiliki makna bersifat membujuk secara halus supaya menjadi yakin. Pidato persuasif merupakan kegiatan pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak, yang bersifat membujuk pembaca supaya yakin dengan apa yang disampaikannya. Pidato persuasif bertujuan untuk menarik perhatian para pendengar, memengaruhi, serta bersifat mengajak atau membujuk para pendengar agar mereka menjadi yakin dan mau mengambil tindakan, bahkan melakukan sesuai dengan tujuan pidato tersebut. Jadi, pidato persuasif ini merupakan kegiatan berpidato yang dilakukan di tempat umum atau halayak ramai yang bertujuan untuk mengajak atau membujuk audiensnya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikannya. Isi pidato persuasif harus berlandaskan pada argumentasi yang logis, masuk akal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ciri-ciri pidato persuasif. Pertama, bersifat ajakan. Jadi, pidato persuasif ini akan mengajak seseorang terhadap suatu hal. Ciri yang kedua, perintah atau suatu rekomendasi terhadap suatu hal yang dilakukan. Maksudnya, kalimat yang diucapkan dalam pidato persuasif biasanya berisi perintah atau anjuran untuk melakukan sesuatu. Ciri yang ketiga, menggunakan kalimat yang bersifat membangun. Maksudnya, kalimat yang dipilihnya adalah kalimat yang baik, sehingga pendengar merasa nyaman, termotivasi dengan apa yang disampaikan. Keempat, menyertakan suatu permasalahan. Maksudnya, dalam pidato persuasif ada permasalahan yang diungkapkan. Kemudian, ia akan memberikan bagaimana untuk menyelesaikan atau mengatasi permasalahan tersebut. Pidato persuasif berfungsi untuk mengajak atau meyakinkan pendengar, memberikan informasi, memberikan motivasi kepada pendengar, menghibur pendengar. Contoh kalimat persuasif.
kalimat persuasif biasanya bersifat mengajak dan menggunakan tanda seru. Selain itu, kata yang sering digunakan dalam kalimat persuasif yaitu ayo, marilah, seharusnya, sebaiknya, dan lain-lain. Contoh pertama, ayo belajar yang giat demi masa depan yang cemerlang. Kata persuasif yang digunakan pada kalimat ini yaitu kata ayo. Selanjutnya, mari kita menggunakan masker dan menjaga jarak aman untuk menghindari virus corona. Kata persuasif yang digunakan pada kalimat ini yaitu kata mari. Contoh selanjutnya, seharusnya kita sebagai generasi penerus bangsa tidak menggunakan waktu kita untuk hal yang sia-sia. Dalam kalimat ini tidak terdapat kata ayo atau mari. Namun, kalimat ini juga termasuk kalimat persuasif karena kalimat ini berbentuk perintah terhadap seseorang untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, sebaiknya kita tidak mengeluh dengan keadaan seperti ini. Dalam kalimat ini juga termasuk kalimat persuasif. Meskipun dalam kalimatnya tidak menggunakan kata ayo, mari, ataupun kalimat perintah. Kalimat persuasif yang satu ini menggunakan kalimat yang berupa saran terhadap sesuatu hal. Unsur yang perlu diperhatikan untuk memudahkan mendapat simpulan dari pidato persuasif. Pertama, pembukaan. Apakah pidato memiliki pembukaan yang kuat? Cara pembukaan yang kuat ada 5 unsur, yaitu pertama, merebut perhatian. Untuk merebut perhatian, bisa saja dilakukan dengan pernyataan yang dramatis, atau bisa juga dengan bantuan visual. Kedua, hubungan dengan audiensi. Maksudnya, orang yang berpidato menunjukkan kesamaan dan empatinya kepada audiensi. Yang ketiga, kelayakan. Maksudnya, orang yang berpidato menunjukkan bahwa ia memang layak untuk berbicara tentang topik, sebab pengalaman personal ataupun profesional, dan lakukanlah dengan santun dan berdasarkan data. Keempat, tujuan. Maksudnya, sampaikanlah apa yang diharapkan setelah pidato tersebut selesai disampaikan. Kelima, peta jalan. Maksudnya, sampaikanlah kepada audiens tentang pokok-pokok pikiran dari pidato yang akan disampaikan. Unsur yang kedua, isi. Maksudnya, isi pidato yang disampaikan sebaiknya berisi pokok pikiran yang disertai alasan yang meyakinkan untuk mendukung pandangan penyaji. Misalnya, menyusun pokok pikiran secara logis, menggunakan sumber yang terpercaya, contoh yang digunakan logis dan dikenal oleh audiens. Unsur yang ketiga, penutup. Maksudnya, sajikanlah cara menutup pidato yang menarik dan mengesankan bagi audiens. Nah, sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan ini. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dan bermanfaat bagi semua. Silahkan tinggalkan komentar tentang hal yang kurang jelas ataupun request materi lainnya. Terima kasih.